Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ya, baiklah. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama ini. Jadi di sini Ibu mempunyai program yaitu Sekolah Pencetak Wirausaha. Jadi nanti untuk idenya itu kita akan membuat SPW atau Sekolah Pencetak Wirausaha. Jadi harapannya di sini nanti bisa menumbuhkan jiwa wirausaha dari anak-anak semua. Kemudian juga akan menumbuhkan karakter, yaitu dimensi profil pelajar Pancasila dari mandiri, kemudian gotong royong, dan berikutnya adalah kreatif. Itu harapannya dari SPW tadi atau Sekolah Pencetak Wirausaha ya. Seperti kita ketahui bahwa di kurikulum Merdeka itu kan di dalam pelaksanaan pembelajaran harus berpusat pada siswa tadi lah ini. Sehingga dengan kita melaksanakan program yang kita diskusikan bersama itu nanti maka akan menumbuhkan kepemimpinan murid. Nah ini kita munculkan dulu dengan menggunakan suara atau voice, kemudian pilihan ataupun choice, dan kepemilikan atau ownership ini. Nanti kita akan berdiskusi bersama bagaimana caranya supaya Sekolah Pencetak Wirausaha tadi itu bisa kita laksanakan. Nanti silahkan anak-anakku bisa berpendapat ini. Berpendapat nanti bagaimana pelaksanaannya, kemudian nanti produknya itu apa yang akan kita buat bersama-sama ini. Kemudian bahannya bagaimana, pelaksanaannya seperti apa, itu nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Ini sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu? Silahkan. Belum ada? Baiklah, kalau belum ada, ini kita mulai aja untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi ini anak-anak ya, untuk diskusi pada pagi hari ini kita akan menggunakan perubahan manajemen Bagja. Namanya Bagja ini ya. Jadi untuk Bagja ini merupakan singkatan dari B. B itu merupakan buat pertanyaan. Kemudian A-nya adalah apa A-nya? Ambil pelajaran ya. Berikutnya G-nya adalah gali mimpi. Kemudian J-nya adalah jabarkan rencana. Dan A yang terakhir adalah atur eksekusi lah ini. Jika kita menggunakan alur Bagja tadi, itu harapannya program kita itu perlahan-lahan kita capai bersama-sama lah ini. Jadi hari ini dari buat pertanyaan utama ini. Jadi ini untuk membuat program dari Sekolah Pencetak Wirausaha tadi itu bisa terlaksana di sekolah kita, maka kita akan berdiskusi. Yang pertama yaitu ini, apa yang anak-anakku semua ketahui ini tentang SPW atau Sekolah Pencetak Wirausaha. Silahkan ini yang mau berpendapat, apa itu SPW tadi? Ayo silakan. Ini kita santai aja nih ya, kita diskusi aja, kita bersama-sama bagaimana supaya SPW itu bisa terwujud di sekolah kita. Izin menjawab. Untuk SPW merupakan model pembelajaran yang mendorong siswa untuk memiliki keterampilan melalui praktek usaha. Siswa didorong melakukan praktik wirausaha berbasis daring atau online karena dipandang relatif murah dan mudah untuk pemula. ya, jadi SPW itu merupakan apa tadi? Model pembelajaran. Model pembelajaran. Siswa untuk keterampilan. Jadi
Jadi harapannya nanti siswa itu bisa memiliki keterampilan berusaha itu ya. Jadi sebagai bekal nanti kalau sudah lulus itu ya. Jadi selain nanti kalian bisa bekerja, juga bisa berwirausaha. Jadi paham ini ya apa yang dinamakan dengan SPW tadi ya? Ya. Ada yang lagi yang mau berpendapat silahkan ayo. Silahkan menggunakan itu aja, itu sepengetahuannya aja. Jadi kalau kita itu ingin membuat suatu SPW tadi, apa yang akan kita lakukan tadi? Itu ya. Ayo. Yang lain? Yang lain ayo. Mana? Pendapat silakan. Hah? Belum. Ayo Mbak, apa? Tadi sudah. Yang lain, ayo. Ayo Mbak. Ya keras. Apa yang Anda ketahui tentang sekolah pencetak wirausaha? Yang saya ketahui tentang SPW yaitu di mana di dalamnya itu terdapat pelatihan-pelatihan untuk berwirausaha. Gunanya itu agar nanti jika siswa tersebut sudah lulus bisa untuk berwirausaha. Contohnya mungkin bisa dengan pelatihan pelajaran PKWU atau kewirausahaan. Nah, di situ kan para siswa diajarkan untuk berpraktik wirausaha di dalam sekolahan. Nah, itu merupakan contoh dari sekolah pencetak wirausaha yang bisa diterapkan di sekolah kita. Terima kasih. Oh iya, bagus sekali ya. Jadi merupakan pelatihan yang nanti bisa dilaksanakan di sekolah tadi sebagai bekal kalau nanti kita sudah lulus ya. Bagus sekali. Yang lain ada enggak? Yang lain? Sudah cukup ini ya? Ya, sudah cukup. Kalau sudah cukup, dan nanti kita menuju ke diskusi selanjutnya. Nah ini. Jadi untuk diskusi selanjutnya yaitu ini karakter apa yang ingin ditumbuhkan ini dari program sekolah pencetak wirausaha. Jadi kita itu ingin menumbuhkan apa kalau kita melaksanakan SPW tadi. Ayo, yuk silakan yang berpendapat. Ayo Mbak Atika, Mbak Yulia, yuk apa? Ayo, Mbak Yulia. Karakter yang akan ditumbuhkan. Oh iya silakan, Mas. Apa yang akan ditumbuhkan dengan program sekolah pencetak wirausaha atau SPW? Kalau menurut saya yaitu yang pertama tekatan, yang kedua disiplin, yang ketiga terampil. Tadi disiplin, kemudian cekatan, dan terampil. Oh ya, ya jadi disiplin, cekatan, dan terampil. Yang lain? Mungkin bisa lebih menunjukkan rasa tanggung jawab kita terhadap sebuah usaha yang akan kita bangun. Berarti menumbuhkan tanggung jawab ya. Ya. Menumbuhkan. Berikutnya yang lain? Apalagi? Oh ya, silakan Mbak Tika yo. Memiliki nilai-nilai kemandirian, individualisme dan optimis yang besar. Sifat-sifat menjadi pendorong seseorang untuk terus menjalankan bisnisnya terlepas dari kondisi yang ada. Berarti lebih mandiri nih ya nanti Iya. ya. Mandiri. Yang lain? Ayo apa Mbak Ida? Apalagi yang ingin ditumbuhkan? Tekun Dan kreativitas. tekun dan kreatif ya. Yang lain? Apa? Rajin, kerja keras. Rajin, kerja keras. Oh ya, ulet ya. Nah, apalagi? Apalagi? Ya silakan ayo.
Berarti ya jujur dan pekat terhadap lingkungan. dan Pekat terhadap secara lingkungan. Peka terhadap lingkungan. Apalagi? Apalagi ayo. Pantang menyerah. Pantang menyerah ya. Mempunyai jiwa wirausaha. Mempunyai jiwa wirausaha ya. Mau mencoba hal baru. Mau mencoba hal baru ya. Mau mencoba hal baru. Ya. Ini ya, jadi apa namanya? Banyak sekali nih ya. Banyak sekali karakter yang bisa kita tumbuhkan kalau kita nantinya itu jadi melaksanakan SPW tadi itu ya. Sekolah pencetak tadi yang disampaikan itu ada disiplin, kemudian cekatan, terampil, kemudian bertanggung jawab itu ya. Berikutnya mandiri, tekun, kreatif, nah ini rajin, kerja keras, nah ini jujur, peka terhadap lingkungan, nah ini pantang menyerah, kemudian mempunyai jiwa wirausaha dan mau mencoba hal-hal yang baru lah itu. Nah ini memang yang ingin kita tumbuhkan kalau kita itu nanti bisa melaksanakan sekolah pencetak wirausaha ini ya. Ini sehingga dengan banyaknya karakter yang akan kita munculkan tadi, ini Ibu berharap bisa melaksanakan nantinya itu ya. Berikutnya ini untuk diskusi berikutnya yaitu ini bagaimana supaya program sekolah pencetak wirausaha ini dapat dilaksanakan di sekolah kita. Nah, ini idenya ini ya, idenya bagaimana ini ya supaya SPW bisa kita laksanakan di sekolah kita. Yo, silakan. Ayo berpendapat lagi hal apa yang bisa dilakukan supaya tercipta lagi terlaksana. Ya dilakukan. Ada niat dulu. Gimana? Ada niat dulu. Ada niat dulu. Ya, terus setelah ada niat, Ya fasilitas. Adanya fasilitas di sekolah. ada fasilitas, berarti mulai dari niat ya. Kemudian ada fasilitas. Berarti nanti ini kita itu ya apa namanya menyusun apa saja yang perlu dibutuhkan tuh ya, disiapkan ya. Ya, apalagi? Dana untuk apa ini dana? Untuk mendukung kegiatan. Dana untuk mendukung kegiatan. Apalagi? Partisipatif aktif. Partisipasi aktif ya dari murid ya. Ya, berarti partisipasi. Oh iya, betul sekali. Partisipasi aktif dari murid dan guru ya. Ya. Jadi ini nanti rencananya itu memang untuk MPLB dulu ya. Untuk MPLB dulu nanti ini kita laksanakan. Jadi harapannya nanti antara Bapak Ibu guru KWU dengan siswa MPLB itu bisa berkolaborasi. Itu ya nanti ya. Kita wujudkan. Semangat. Nanti Ibu ajari macam-macam. Oke, siap. Hah? Jadi nanti yang lain silakan. Supaya SPW itu bisa terlaksana. Apalagi tadi itu sudah punya niat itu ya, punya niat, kemudian ada fasilitas, kemudian ada partisipasi aktif dari guru dan siswa ya. Apalagi? Ayo apalagi? Silakan yang lain apa pendapatnya? Tidak perlu malu-malu. Apa? Mengumpulkan siswa yang minat akan kewirausahaan. Ya, berarti yang minat dengan berwirausaha dikumpulkan dulu ya.
Ya, apalagi? Terus merancang agar kewirausahaan tersebut berjalan. Ya, kemudian baru bersama-sama tadi itu ya. Bersama-sama dirancang ya. Kemudian bersama-sama merancang. Apalagi, ayo, yang lain. Ini kira-kira apa yang bisa dibuat ini nanti? Yang lain, ayo. Apa? Ada lagi nggak ini? Ada lagi tidak? Sudah cukup ini? Ya, yang ini cukup ya. Kalau sudah cukup berarti sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Ke diskusi selanjutnya nanti ini ya. Tadi kita sudah membuat pertanyaan utama. Sekarang kita ini strategi yang bisa kita laksanakan supaya sekolah pencetak wirausaha itu bisa kita laksanakan. Jadi strateginya itu apa coba nanti? Mensosialisasikannya kepada siswa. Mensosialisasikan kepada? Oh ya, berarti nanti sosialisasi ya. Sosialisasi kepada siswa ya. Berikutnya, setelah sosialisasi, membuat kesepakatan ya. Membuat kesepakatan dengan siswa ya. Berikutnya, apa lagi? Apalagi yang lain? Mengadakan kegiatan proyek wirausaha. Oh ya, berarti membuat komitmen ya. Iya. Membuat komitmen untuk apa tadi? Proyek kewirausahaan. Proyek KWU. Ya. Apalagi setelah itu? Apa? Sosialisasi, membuat kesepakatan dengan siswa, membuat komitmen lagi untuk proyek KWU. Berikutnya apa lagi? Apa yang lain silahkan ayo. Oh iya silahkan yuk. Mengadakan kegiatan pelatihan skill kewirausahaan siswa. Berarti mengadakan pelatihan ya. Ya bagus ini idenya. Mengadakan pelatihan ya. Yang lain? Ide yang lain apa lagi? Supaya bisa terlaksana. Ayo. Silakan. Ada lagi nggak ini? Sudah. Ya, berarti nanti kita tinggal merancang aja nanti ini ya. Ya. Nanti setelah ini kita laksanakan, kita akan bersama-sama merancang supaya nanti SPW bisa kita laksanakan. Baiklah anak-anak ini ya. Jadi untuk diskusi kita pada pagi hari ini mengenai membuat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, ini sudah kita laksanakan dengan baik. Dan nanti ini Ibu berharap supaya apa yang kita rencanakan, kita programkan itu bisa terwujud nanti ini ya. Ya kita bisa mewujudkan sekolah pencetak wirausaha atau SPW. Nanti khususnya di program keahlian MPLB. Jadi ini Ibu itu ingin sekali supaya di MPLB itu bisa terwujud, siswanya nanti bisa bisa mandiri, bisa kreatif di dalam berwirausaha. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan EO atau Event Organizing dari program keahlian supaya nanti kita bisa menyediakan snack yang ada. Kita juga nanti bisa membuat kantin sekolah itu ya. Kan kantin di sekolah ini kan bisa kita manfaatkan. Nanti snacknya atau makanan juga bisa kita jual di sana juga gitu.
Kemudian nanti harapannya selain itu juga kita bisa menjual secara online dengan menggunakan marketplace yang akan dibuat oleh sekolah juga. Itu ya. Apalagi ini sekarang juga sudah mulai lebaran ini ya. Persiapan untuk kue kering. Nanti kita bisa bersama-sama untuk belajar membuat kue kering dan bisa kita jual. Baiklah, sampai di sini yang bisa Ibu sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan nanti harapannya apa yang kita inginkan bisa terwujud. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kurniawan Basuki SPDMT, Kepala SMK Negeri 2 Magelang. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Kewirausahaan SMK Negeri 2 Magelang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruang ini tanpa ada suatu halangan apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk berdiskusi di dalam pengelolaan program yang nanti bisa berdampak positif bagi murid. Pada kesempatan hari ini saya mempunyai program yaitu Sekolah Pencetak Wirausaha. Nanti kita bersama-sama dengan Bapak Kurniawan dan juga Bapak Ibu semua, kita akan berdiskusi bagaimana nantinya program SPW tadi itu bisa kita laksanakan di SMK Negeri 2 Magelang. Sebelum kita mulai berdiskusi, kepada Bapak Kurniawan Basuki SPDMT, kami persilakan untuk memberikan pengarahan terlebih dahulu. Monggo Bapak Kurniawan kami persilakan. Maaf sebelumnya ini agak terganggu suara saya. Bisa hormati Ibu Ketua Negeri selaku panitia sekaligus pelaksana program Sekolah Pencetak Wirausaha. Juga Bapak Ibu sekalian, biasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu untuk melakukan diskusi terkait dengan rencana yang dilakukan oleh Bu Purwaningsi terkait dengan program SPW. Saya berharap di sekolah itu banyak sekali program yang bagus-bagus. Namun banyak juga program-program yang hanya bagus di konsep, tetapi diimplementasinya kurang besar berjalan. Nah, makanya saya berharap di diskusi pagi ini nanti program yang akan disampaikan betul itu bisa didiskusikan dengan maksimal dan implementasinya itu juga dikawal dengan baik. Kemudian juga disusun time schedule yang benar dan juga proses-prosesnya dikawal secara baik supaya hasilnya itu betul-betul maksimal. Karena proses kegagalan program-program yang ada itu biasanya pada konsistensi atau keistiqomahannya di dalam mengawal sebuah program. Saya kira itu program ini termasuk yang menurut saya bagus, tapi sekali lagi butuh keistiqomahan dalam mengawal program itu. Saya kira itu dari
saya kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kurniawan yang sudah memberikan pengarahan kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini ada gambaran apa itu tentang program SPW tadi, Bapak Ibu. Belakang kenapa saya menggunakan program SPW atau Sekolah Pencetak Wirausaha. Ini untuk implementasi dari kurikulum Merdeka, maka pembelajar itu harus berpusat pada murid. Dan untuk SMK itu memang setelah lulus itu siswa nantinya diharapkan itu bisa bekerja, kemudian berwirausaha dan juga melanjutkan. Sehingga kalau nanti siswa itu sulit mendapatkan pekerjaan, maka nanti siswa itu sudah mendapatkan bekal tentang kewirausahaan sesuai dengan bakat dan juga minat dari siswa tadi. Sehingga dengan adanya program SPW tadi itu akan mendukung dari implementasi kurikulum Merdeka tadi. Kemudian untuk tujuannya Bapak Ibu, tujuan dari kegiatan tadi itu nanti akan menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada murid dan juga mengembangkan dimensi P3 atau profil pelajar Pancasila, yaitu nanti mandiri, kemudian bergotong royong dan juga kreatif. Itu yang diharapkan dari kegiatan Sekolah Pencetak Wirausaha. Itu akan bisa kita munculkan di sana. Kemudian Bapak Ibu, ini untuk membuat suatu program maka kita harus melihat atau menumbuhkan kepemimpinan dari murid ini. Jadi bagaimana untuk menumbuhkan kepemimpinan murid tadi, maka kita harus menggunakan 3 poin. Yang pertama yaitu suara atau voice ini. Di sini kegiatan tadi ataupun ide gagasan tadi nanti dari siswa ataupun dari Bapak Ibu guru semua. Nanti kita bisa berdiskusi, menyuarakan akan seperti apa nanti kegiatan dalam pelaksanaan SPW tadi. Dan nanti untuk siswa bisa berpendapat apa yang terbaik untuk kegiatan SPW tadi. Kemudian nanti yang kedua adalah pilihan atau choice ini. Jadi untuk pilihan ini nanti siswa itu bisa menentukan produk apa yang akan dibuat sesuai dengan bakat maupun minatnya masing-masing. Kemudian nanti alatnya itu apa yang akan digunakan, kemudian bahannya itu apa, dan nanti untuk memproduksi barang tadi akan dilaksanakan kapan, nanti bisa kita diskusikan dengan siswa juga supaya nanti siswa itu bisa membuat pilihan-pilihan tadi, tidak terpaksa dari guru tapi dari siswa sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kepemilikan atau ownership ini. Karena tadi siswa itu sudah memberikan suaranya, kemudian sudah membuat pilihan juga, maka nanti harapannya siswa akan bertanggung jawab di dalam melaksanakan kegiatan tadi, bisa berpartisipasi secara aktif ini. Mulai dari nantinya itu merancang, kemudian memproduksi sampai nanti memasarkan produk yang dibuat. Itu Bapak Ibu, sehingga nanti program kita itu memang diharapkan akan menumbuhkan kepemimpinan dari murid tadi. Kemudian untuk mewujudkan tadi, maka kita akan menggunakan prakarsa perubahan, yaitu manajemen perubahan yang menggunakan Bagja Bapak Ibu ini. Nanti untuk prakarsa perubahannya yaitu melaksanakan Sekolah Pencetak Wirausaha atau SPW untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan, gotong royong, kreatif dan kemandirian dari siswa. Bapak Ibu, sekarang kita mulai ke tahapan bagjanya. Jadi untuk kegiatan diskusi pada hari ini kita hanya sampai pada B dan A saja, yaitu pada buat pertanyaan
utama. Jadi untuk buat pertanyaan utama nanti kita akan berdiskusi, Bapak Ibu. Jadi untuk bacanya Bapak Ibu. Jadi untuk pertanyaannya itu nanti mengapa kita itu perlu melaksanakan SPW. Jadi kemudian nanti bagaimana kita bisa melaksanakan SPW tadi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kemudian gotong royong, kreatif dan kemarin dari siswa tadi. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa berdiskusi mengenai pertanyaan B tadi atau buat pertanyaan utama. Ini Bapak Ibu ini. Jadi yang pertama itu nanti ini Bapak Ibu. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah mengetahui SPW? Monggo Bapak Ibu. Ya, saya setidaknya untuk sekolah pencetak wirausaha itu kalau menurut saya kan setidaknya di setiap sekolah yang notabene kita itu SMK itu nanti akan melahirkan lulusan-lulusan yang bisa berwirausaha dengan masing-masing bidang begitu. Tidak terus langsung seperti misalnya perjurusan-jurusan tidak, tetapi wirausaha begitu. Tidak terus akuntansi di akuntansi, tidak seperti itu, tetapi bisa menjadi wirausaha yang handal begitu. Oh iya. Terima kasih Bu Leli. Yang lain Bapak Ibu monggo. Paling tidak kita mengukur membuat analisa apa itu SWOT, analisa SWOT dulu. Kira-kira yang memang dibutuhkan, yang kira-kira punya potensi itu apa dulu baru kita untuk membuat wirausaha tersebut. Oke, ya terima kasih Bu dan juga Bu Marianti. Jadi SPW itu memang harapannya itu tidak hanya sesuai dengan program keahliannya, tapi memang itu bisa menumbuhkan jiwa keahlian tadi pada murid kita. Sehingga memang harapannya itu nanti siswa dalam satu kelas siapa yang berminat untuk berwirausaha kan kita kumpulkan Bapak Ibu. Kita kumpulkan, kemudian nanti bersama Bapak Ibu kewirausahaan itu nanti akan mendampingi siswa kita dalam berwirausaha. Nanti memang harapannya itu kita adakan semacam pelatihan yang nanti diminati oleh siswa tadi. Kemudian nanti juga siswa tadi itu akan kita beri pelatihan, kemudian produk itu layak jual ini. Karena kan selama ini hanya membuat tapi ada yang belum layak jual ini. Sehingga harapannya dengan pelatihan tadi itu bisa layak jual ini. Berikutnya harapannya itu juga nanti akan ada semacam apa itu? Semacam dana bergulir ini. Untuk siswa tadi dengan pendampingan dari Bapak Ibu guru kewirausahaan, dan harapannya nanti kan siswa itu bisa mempunyai usaha sendiri, itu harapannya. Jika nanti kalau siswa itu yang sudah mempunyai usaha itu nanti bisa kita kumpulkan untuk meningkatkan usahanya, itu kita dampingi di dalam program SPW tadi. Itu Bapak Ibu. Atau ada pendapat lain Bapak Ibu monggo. Nah itu supaya apa namanya, sekolah pencetak wirausaha tadi itu bisa dilaksanakan di sekolah kita. Berarti nanti untuk setiap kelas itu beberapa anak saja yang berminat begitu, atau dalam satu kelas digunakan guru tamu misalnya kalau kita kemarin yang akuntansi itu kemarin kita ngundang MUA, jadi di make up artist di situ nanti diajarin untuk make up, dan ada beberapa anak yang sudah kelihatan jago, punya bakat itu, terus sama guru tamu yang kemarin kita undang itu di sana kan LKP yang menyelenggarakan itu malah disuruh les di sana begitu. Sementara untuk akuntansi kan seperti itu, atau setiap satu kelas langsung diundangkan guru tamu atau dipilih beberapa anak per kelas gitu. Bu, saya usul supaya lebih ikut ini. Kalau saya lebih kepingin seperti itu tadi,
karena biar kebanyakan anak itu akan kesulitan bagaimana sih cara memulai sebuah wirausaha. Yang ada di benak mereka itu kan selalu modal tanpa menyadari potensi yang sebenarnya mereka sudah punya. Nah, justru kalau saya lebih kepingin kita undang narasumber yang bisa memotivasi seseorang. Oh, ternyata dengan penjelasan itu mungkin bisa ditangkap. Oh, ternyata ini saya punya seperti ini bisa jadi modal loh. Oh, ternyata wirausaha tidak harus mulai dari skala besar. Dari mulai sebuah atau semangkok es buah, semangkok dua mangkok ternyata bisa. Caranya bagaimana? Mungkin dari ditular-tularkan dulu. Dengan lingkungan PKK mungkin nggak harus langsung jualan nongkrong di pinggir gitu. Nah, kelihatannya seperti itu. Kalau saya lebih setuju seperti yang disampaikan oleh tadi, jadi mengundang seorang atau mungkin seperti semacam success story yang menyampaikan gagasan di situ sehingga bisa menarik minat anak. Oh, ternyata saya punya modal. Terima kasih Pak Kurniawan. Jadi Bapak Ibu, nanti untuk kegiatan yang akan dilibatkan oleh semua siswa itu nanti memang sudah ada di mapel KWU Pak nanti Pak. Jadi untuk SPW nanti memang untuk murid yang benar-benar dia itu tertarik dengan kewirausahaan tadi ini. Nah, ini kan harapannya itu nanti setelah lulus bisa mempunyai usaha sendiri lah ini. Sehingga nanti harapannya ada omset juga Pak nanti. Setiap bulan nanti siswa dapat omset berapa, nah itu nanti memang kita perlu pendampingan khusus. Jadi memang siswa yang betul-betul minat dengan kewirausahaan tadi itu kita kumpulkan, kita dampingi benar-benar. Kemudian kita berikan modal, mungkin modal bergulir untuk siswa tadi, sehingga nanti punya usaha tadi. Itu apa namanya impian impian saya Bapak Ibu. Apa namanya? Nah, untuk ini kan memang diperlukan Bapak Ibu guru KWU supaya nanti bisa apa namanya? Bisa mencari di dalam kelas tadi itu siapa yang betul-betul berminat tadi lah ini. Itu nanti tugas dari Bapak Ibu guru KWU supaya bisa menyeleksi siswa yang berminat tadi itu kita kumpulkan tadi. Itu Pak, kalau apa namanya rancangan dari SPW tadi. Kalau untuk yang boleh tadi kan memang dari mapel kan dari BUMD. Kalau ini kan memang programnya itu harapannya betul-betul nanti bisa muncul usaha baru dari siswa tadi. Ya, kemarin kan baru saya ambilkan dari anggaran guru tamu saja untuk next. Karena kan biayanya kita belum punya untuk membeli make upnya, kita masih pinjam dengan mual yang kemarin Undang-undang pinjam. Itu untuk kelas, jadi kelas 11. kelas 11. Tapi untuk kita dari bimbingan konseling itu sebenarnya sudah punya asesmen ya. Asesmen ya untuk anak itu. Jadi ketika anak kelas 10, kelas 11 mereka kan terus kemudian nanti untuk PKL yang di kelas 12. Nah, tapi sebelum itu, sebelum melangkah ke sana, anak-anak itu sudah kita berikan form untuk pemilihan, peminatan. Jadi peminatan, tapi peminatan secara intern untuk kita. Jadi dia mau minat untuk melanjutkan atau minat untuk bekerja, melanjutkan atau bekerja atau wirausaha. Jadi ada 3 option itu. Jadi anak itu sebenarnya sudah punya data, kita punya data. Cuma namanya anak-anak itu kan kadang milih. Nah, milihnya itu kan juga suatu saat tidak semuanya mesti malah ya, karena mereka masih belum stabil. Begitu melihat ada mua, dia saya mau kepengen yang wirausaha jadi tukang make up misalnya. Tapi begitu saya ada lihat anak yang lanjut kuliah, saya kepengen lanjut kuliah. Ada yang bekerja sudah di mana, sudah berhasil, saya mau bekerja lah. Itu kadang-kadang lah namanya anak yang belum stabil. Tapi data itu sebenarnya kita juga memiliki seperti itu. Terima kasih Westi. Jadi memang anak itu masih berubah-ubah untuk pilihannya,
Jika memang harapannya Bapak Ibu guru KW itu bisa memetakan kembali. Jadi yang benar-benar minat dan juga mungkin di rumah sudah punya usaha, itu semakin kita kita tingkatkan, supaya nanti lebih tinggi omsetnya. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk dari buat pertanyaan ini saya kira sudah cukup Bapak Ibu. Berikutnya adalah dari A lagi. Ambil pelajaran Bapak Ibu. Ambil pelajaran. Jadi untuk pertanyaan dari ambil pelajaran ini strateginya itu apa untuk melaksanakan SPW tadi, kemudian pengalaman ini. Kira-kira nanti pengalaman apa yang menyenangkan ini? Kalau nanti SPW tadi itu bisa terwujud di SMK 2 Magelang. Pak, kira-kira apa Pak nanti SPW bisa terwujud di sekolah kita Pak? Kalau terwujud. Kalau saya cita-citanya gini, saya tidak muluk-muluk, tidak mentargetkan muluk-muluk, karena mencetak sebuah atau siswa bisa menjadi seorang pengusaha itu tidak gampang. Jadi dalam 1 tahun itu lahir 5-10 anak jadi pengusaha, itu menurut saya sudah bagus sekali, luar biasa. Kalau saya targetnya ya yang penting karena di sini sekolah berbasis bisnis dan manajemen, paling tidak lebih dari 5 bisa sukses menjadi pengusaha. Minimalnya itu 5. Sampai kurang dari 5 itu filosofi dari sekolah bisnis dan manajemen ini kurang dapat targetnya, terlalu rendah. Kalau di PDB kan saya kira juga sudah lumayan banyak ya. Jadi minimalnya 1 program keahlian besar ya. Ya, terima kasih Pak Kurniawan. Bapak Ibu yang lain monggo. Tapi saya sangat setuju sekali loh Bu, seandainya itu memang nanti betul-betul ada SPW itu, karena kan kita saat ini sudah mewadahi anak yang mau melanjutkan, kita bimbing untuk dia lanjut ke perguruan tinggi. Kemudian kalau anak yang mau bekerja sudah kita bimbing untuk bimbing arah untuk dia mau bekerja. Lah yang SPW yang mau wirausaha ini yang memang betul-betul yang masih belum punya bekal. Lah itu kalau memang nanti betul-betul terjadi itu sangat bagus sekali Bu. Mudah-mudahan bisa sungguh-sungguh terjadi. Amin. Ya, terima kasih Bu Esti. Jadi memang dari lulusan kita itu kan harapannya itu kan bekerja, kemudian berwirausaha dan melanjutkan. Nah, ini memang berwirausaha yang belum kita dampingi, sehingga memang harapannya nanti siswa yang minat bisa kita wadahi tadi. Jadi Bapak Ibu yang lain monggo pendapatnya. Nanti gambarannya kalau SPW itu bisa terlaksana di sekolah kita. Ini yang sudah ini Mbak Pur. Nah, saya cerita pengalaman yang di jurusan pemasaran. Selama ini anak-anak yang di pemasaran itu sudah mulai usaha sendiri. Artinya anak-anak kan di pelajaran KWU itu harus membuat toko. Jadi anak-anak harus punya toko sendiri. Anak-anak mengelola sendiri, modalnya kami pinjami. Seperti itu. Itu sudah jalan. Ada yang sudah omsetnya sampai sehari itu sudah 200, 300, 500 sampai 500. Itu untuk toko yang mereka buat. Tokonya yang mereka buat adalah karena bisnis daring. Tokonya adalah juga toko daring. Jadi anak-anak membuat toko online. Kita kemarin mewajibkan anak-anak seperti itu. Kalau yang anak-anak yang memang mempunyai bakat kewirausahaan itu sudah langsung jalan. Ada yang sudah omsetnya tinggi. Tapi kalau yang memorinya penuh Bu. Aduh.
di save dulu, kemudian dipindah, baru di. Artinya kalau anak-anak yang memang mempunyai bakat usaha itu omsetnya sudah bagus. Tapi kalau yang anak-anak yang memang hanya karena diwajibkan itu ya omsetnya ya hanya di bawah 100. Tapi kalau yang sudah punya keinginan untuk berwirausaha sudah bagus. Jadi kita memang kemarin mewajibkan satu anak harus punya satu toko online seperti itu. Kita sudah jalan. Ini sudah jalan di tahun kedua. Kalau omsetnya berapa per bulan? Kalau rata-rata 300. Ada yang sudah sampai 500 juga sudah ada. Itu jualannya bervariasi tergantung anak. Ada yang jualan makanan ringan, ada yang membuat sendiri tapi terus dijual seperti itu. Jadi anak-anak sudah jalan. Kemarin yang pas ujian itu anak-anak yang mereka produkmu yang kamu tampilkan di toko silakan itu dipajang untuk ujian. Kemarin seperti itu yang sudah terlaksana ini 2 tahun seperti itu Mbak Pur. Terima kasih Bu Mei atas pengalaman dari program keahlian pemasaran ya dari RPL. Seperti apa pengambilannya? Kalau di RPL kan banyak di startup ya, Bu. Jadi ya nanti mereka akan membuka usaha untuk mendirikan startup ya. Jadi ada beberapa siswa yang sudah jadi satu tim itu kita arahkan untuk mendirikan startup di Magelang. Begitu. Kalau untuk kami. Kalau saya amati dari media sosial yang seringkali saya buka, terutama untuk OTKP, itu dari OTKP memang sudah ada beberapa yang melaksanakan kegiatan wirausaha secara kecil-kecilan gitu ya. Misalnya ada yang menjadi reseller, kita ngambil barang di suatu tempat, kemudian bayarnya nanti belakangan, gitu. Itu sudah ada beberapa pur. Di antara dari produk seperti sabun sabun perawatan dan macam-macam itu ada. Iya. Terus yang kedua kalau untuk wirausaha memang kemarin saya nanyakan ke anak-anak khususnya di 11 MPRB 2 kebanyakan mereka memang biayanya modalnya cukup banyak Bu kalau mau itu. Tetapi kalau misalnya ada ibu guru atau apa ya Bu please. Jadi menurut saya kalau misalnya anak yang punya minat atau punya bakat untuk melaksanakan suatu SPW atau usaha, kalau memang terkendala masalah biaya, ya ada baiknya untuk ada semacam suntikan dana segar meskipun nggak seberapa pada anak biar nanti anak semangat dulu. Kalau anak sudah misalnya semangat begitu nanti jalan, insya Allah nanti akan bisa gitu. Jadi anak istrinya sebelum melangkah memang takutnya dulu biayanya dari mana Bu? Kita aja untuk transport aja sekian. Jadi memang betul seperti yang dikatakan Pak Kurnia tadi, modal dan modal. Tapi kalau kita memotivasi anak, ada suntikan dana meskipun nggak seberapa, biar anak jalan dulu bagaimana caranya, insya Allah nanti akan bisa itu. Terbukti ada beberapa. Seperti yang Putri Isa Ya, gitu. yang jamplek yang PKL juga nggak bisa masuk, kan sebetulnya mereka akan menjalankan usaha. Nyatanya usahanya apa? Mereka menjualkan pakaian tapi yang bermerek tapi walaupun itu second, dan mereka kemarin modalnya juga cuma sekitar 1 juta tapi omsetnya juga lumayan. Bisa dia, Putri Isa. Jadi Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu jadi ternyata siswa kita itu sudah mulai untuk berwirausaha dan itu perlu kita wadahi tadi di dalam SPW tadi atau Sekolah Pencetak Wirausaha, sehingga nanti dengan adanya pendampingan dari kita dengan program tadi itu harapannya nanti semakin banyak siswa yang akan muncul pengusaha-pengusaha muda dari SMK 2 ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali atas diskusi kita pada pagi hari ini dan itu membuka wawasan kita bagaimana nanti kita bisa melakukan supaya SBW bisa terlaksana di sekolah kita. Sehingga harapannya itu nanti apa yang akan kita rancang, kita buat itu bisa terlaksana dengan baik
Dan harapannya nanti Bapak Ibu juga bisa mendukung, bisa mendampingi dari murid kita, sehingga harapannya siswa yang mempunyai jiwa berwirausaha itu bisa kita wadahi dan bisa terwujud pengusaha-pengusaha muda di SMK Gila ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.